Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tematik. Pembelajaran tema 4, subtema 1, pelajaran 5 tentang peredaran darah. Masih ingatkah kamu fungsi jantung, paru-paru, serta darah? Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan paru-paru berfungsi menyuplai oksigen ke darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan darah berperan mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari 2 komponen utama, yang terdiri dari sel darah berupa padat dan plasma darah berupa cair. Mari kita simak penjelasan berikutnya tentang darah. Darah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah sel darah. Yang kedua yaitu plasma darah. Mari kita lanjutkan. Sel darah dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah merupakan sel darah yang berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sedangkan fungsinya mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih merupakan sel darah yang tidak berwarna, yang berfungsi melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh, serta membentuk sistem kekebalan tubuh atau antibodi. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Keping darah merupakan sel darah yang berperan dalam proses pembentukan darah dan penyembuhan luka. Kita lanjut. Yang kedua, darah itu berupa plasma darah. Plasma darah di dalamnya mengandung gula, garam, dan zat gizi yang contohnya vitamin, protein, lemak, dan lain-lain. Selain itu, di dalam plasma darah mengandung fibrinogen, berperan
dalam penutupan luka dan pembekuan darah. Adapun fungsi darah secara umum kita bagi menjadi 4, antara lain yang pertama, alat pengangkut oksigen, sari makanan, dan zat sisa metabolisme. Yang kedua, alat pertahanan tubuh dari penyakit dan infeksi. Yang ketiga, alat pengatur suhu tubuh dan keseimbangan asam basa atau pH darah. Fungsi yang terakhir, yang keempat, alat untuk pembekuan darah. Cara menjaga kesehatan peredaran kita itu ada 7 macam. Di antaranya, yang pertama adalah memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung gula dan garam. Yang ketiga, menghindari makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Keempat, menghindari rokok, minuman keras atau beralkohol, dan narkoba. Kelima, berolahraga secara teratur. Keenam, istirahat yang cukup. Terakhir, ketujuh, banyak minum air putih.